Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Jalila dari program studi Magister Pendidikan Agama Islam semester 1. Sahabat pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi terkait konsep agama pada periode Mekah akhir. Sahabat pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan manusia, agama memiliki kedudukan yang sangat penting. Di tempat manusia tinggal dan hidup, dapat ditemukan kehadirannya. Eksistensi dari sebuah agama telah ada ketika zaman masih dalam proses prasejarah. Agama disebut sebuah sistem kepercayaan, di mana agama itu berisi nilai-nilai yang sakral dan supernatural yang secara tidak langsung dapat mengarahkan makna hidup dan menciptakan solidaritas dengan sesama individu yang ada. Di satu sisi, agama juga berarti sebuah sistem yang telah terlembaga dalam kehidupan masyarakat dan pada akhirnya menjadi norma yang mengikat kehidupan manusia hingga berpengaruh dalam keseharian manusia itu sendiri. Sahabat pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pakar sosiologi agama menilai bahwa agama bersifat luas dan universal, terutama dari sudut pandang sosial. Ini menandakan bahwa sosiologi agama ikut aktif mempelajari dan membicarakan semua agama yang di dunia ini tanpa adanya pilih-pilih. Tujuan akhir dari semua itu ialah bagaimana manusia dapat diarahkan kepada kehidupan agama yang sebenarnya dan mengambil manfaat dalam keberlangsungan hidup manusia dan kelompok-kelompok tertentu. Salah satu tokoh asal Indonesia yang bernama Hadikusumo mengatakan bahwa agama itu berasal dari bahasa Sanskrit, yaitu jalan abadi dari kehidupan. Juga bisa berarti pengajaran tentang cara-cara misterius, sebab Tuhan adalah misterius, atau juga bisa berarti pengajaran tentang kebatinan. Seorang tokoh bernama Guyau, ia juga pernah mengatakan bahwa agama merupakan gambaran umum yang ada di seluruh dunia ini tentang hubungan persatuan semua manusia dan perasaan keagamaan yang melibatkan diri dengan alam. Di sisi lain, agama dianggap berisikan sebuah rasa takut dan sebuah upaya untuk menciptakan kondisi aman, sehingga manusia dapat tersadarkan dari peran agama itu sendiri. Dengan keadaan dunia yang begitu luas, menjadikan keyakinan terhadap agama berbeda-beda, tergantung dari individu yang bersangkutan. Berbicara dan mengupas mengenai agama tidak terlepas dari berbagai argumen dan pendapat. Pendapat lain mengatakan bahwa secara etimologis, makna dari agama lebih dekat dengan agama Hindu dan Buddha. Namun, bila kita berkaca pada penggunaan bahasa Indonesia, maka pengertian agama itu mencakup pada banyak agama. Ketika melihat versi bahasa Inggris, agama itu disebut religion atau religi, yang bila dilihat dari bahasa Latin yaitu religio, yang maksudnya ialah mengumpulkan atau membaca. Bila melihat pemahaman dari Barat, mereka meyakini bahwa religion hanyalah manusia dengan Tuhan saja, dan tidak ada hubungan sedikitpun pengaruhnya dengan kehidupan sehari-hari. Pemahaman seperti itulah pada akhirnya menciptakan paham sekuler yang tentunya sangat berbeda sekali dengan bagaimana ajaran Islam memandang sebuah agama. Artinya, agama sangatlah berperan bagi masyarakat. Perannya yaitu sebagai upaya mempersatukan, mengikat, dan melestarikan, sehingga fungsinya beraneka ragam. Jika tidak dapat disatukan dengan baik, maka akan cenderung mudahnya terjadi perpisahan dan tercerai-berai. Akibatnya, mudah timbulnya perpecahan dan sikap saling menghancurkan antar masyarakat. Beranekanya agama juga melahirkan perbedaan sifat yang pada akhirnya memainkan perannya, baik itu secara kreatif, inovatif, atau revolusioner. Di sisi lain, Turner mengatakan bahwa agama adalah proses yang ada dalam institusi sosial yang mengikat individu. Pemahaman Turner ini sejalan dengan Auguste Comte yang mengatakan bahwa agama merupakan akar dari tatanan sosial. Berbagai macam pendapat yang berkaitan tentang agama
Maka terlihat bahwa agama memberikan jawaban yang sulit dijawab dan mencoba mempertanyakan makna agama dalam kehidupan manusia, serta kontribusi agama dalam fase kehidupan yang manusia jalani selama ini. Terlepas dari semua perbedaan dan luasnya pemahaman terkait agama, maka perlu sekiranya kita mengetahui fungsi dari agama itu sendiri. Di antaranya, agama itu memiliki hubungan dengan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, seperti takdir, kesejahteraan, dan hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia itu sendiri. Agama berkaitan dengan kegiatan pemujaan dan peribadatan, sehingga melahirkan sebuah keyakinan akan adanya sebuah kekuatan di luar kemampuan manusia. Agama juga menjaga dan mensucikan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Buktinya, agama bertujuan agar semua manusia benar-benar terayomi kepada kebaikan, tanpa adanya pemisahan antara kelompok dan individu. Agama juga akan membenarkan keyakinan yang sebelumnya tidak benar, sehingga memberikan jalan yang benar kepada manusia dan mengajarkan perihal fungsi-fungsi identitas manusia yang memang dianggap penting adanya, dan dapat mendewasakan setiap orang dan membawa semua individu kepada pemikiran yang rasional. Terkait dengan itu, menurut Hendro Puspito, agama berfungsi sebagai wadah yang mendidik, penyelamatan, pengawasan sosial, dan memupuk persaudaraan. Memang diakui bahwa fungsi agama bagi para ahli sosiolog berbeda satu sama lain. Seperti menurut Durkheim, agama berfungsi sebagai pemujaan masyarakat. Menurut Marx, agama itu sebagai ideologi. Dan menurut Weber, agama sebagai sumber perubahan sosial. Tokoh-tokoh sosiologi memang banyak yang membahas agama dan mengaitkan secara sakral dan profan. Akan tetapi, dari begitu banyak penjelasan tentang agama, memberikan sebuah makna bahwa agama adalah perkara yang selalu memunculkan sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Sering masyarakat awam mengartikan agama sebagai corak fanatisme yang kurang menyentuh persoalan-persoalan real kehidupan sosial. Agama dianggap sebagai ritual yang hanya tempatnya terbatas pada tempat-tempat ibadah yang dianggap suci dan sakral seperti di masjid-masjid, musola-musola, atau surau. Pemaknaan agama dalam kehidupan justru menyentuh segi-segi yang bermakna universal dan terintegrasi dalam seluruh lapisan kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan, dari hal-hal yang kecil hingga super besar. Agama tidak dapat dipisahkan sedikit pun dalam kehidupan dan kehidupan umat manusia di alam semesta ini. Agama menyuburkan dan menghidupkan kebaikan-kebaikan dengan perilaku orang-orang solih yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat beragama. Bila diperhatikan dengan cermat dan teliti bahwa faktor utama yang menyebabkan umat Islam itu lemah karena tidak serta-merta mempelajari, mendalami maupun mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya secara sempurna. Justru Islam telah banyak diselimuti oleh faktor bid'ah yang menghambat perkembangan dan kemajuan umat. Mundurnya umat Islam juga disebabkan oleh faham fatalisme, yaitu suatu faham yang cenderung menyebabkan manusia tidak memiliki etos kerja keras atau cenderung tidak mau berpacu dengan segala keadaan dan hanya pasrah saja dengan keadaan atau tidak mau berkompetitor. Ajaran Islam memiliki dasar yang kuat untuk selalu mendorong umatnya terus-menerus bekerja keras guna menggapai kemuliaan dan kebahagiaan sejati, sejak di dunia fana ini maupun kemenangan, kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Dasar kebaikan dalam agama Islam yaitu dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 20. Al-Quran telah mengajarkan manusia agar senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala aturan-aturan dan undang-undangnya yang tercantum dalam Al-Quran, menjalankan atau melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala bentuk pelarangannya dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, manusia juga mentaati sunnah-sunnah Rasulullah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia.
Agama mementingkan akal yang selalu dinamis dan aktif. Tanpa akal sehat yang dimotori oleh agama, maka akan berakibat pudarnya semangat perjuangan untuk mencari kebenaran dalam agama itu sendiri, supaya keaslian kebenaran agama itu dapat diterapkan dalam kehidupan umat manusia secara universal. Boleh jadi kalau nilai-nilai agama yang universal itu diamalkan manusia dalam hidup ini, maka keadaan inilah yang dinamakan agama universal yang terintegrasi secara keseluruhan bagi seluruh umat manusia sebagai agama rahmatan lil alamin. Agama yakni Islam adalah suatu peraturan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan di dalam Al-Qur'anul Karim dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Segala aturan pelaksanaannya secara benar sebagai amalan sholih bagi orang-orang mukmin. Agama yang merupakan peraturan Allah dan Rasul-Nya tersebut mendorong jiwa seseorang untuk mempunyai akal pikiran yang sehat, memegang teguh dan menjalankan segala peraturan itu berdasarkan kehendak dan keinginannya sendiri, guna untuk mencapai keselamatan, kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Manusia memiliki insting atau fitrah keberagamaan dalam dirinya. Bibit atau fitrah keberagaman yang dianugerahkan Tuhan pada dirinya adalah merupakan dasar utama dan cikal bakal untuk penumbuhan dan pengembangan tahap berikutnya, sehingga seseorang memiliki agama yang utuh dalam dirinya untuk mengatur segala bentuk aspek hidup dan kehidupannya di dunia hingga menggapai kebahagiaan abadi di akhirat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Agama adalah kebutuhan intelektual manusia dan kebutuhan rohani yang mampu mendorong manusia untuk terus maju bekerja keras di dunia dan menggapai kemenangan di akhirat dengan curahan rahmat dan nikmat kebahagiaan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Akibat manusia telah sukses melakukan aktivitas keberagaman dengan sempurna di dunia serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala dan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Agama sesuai dengan fungsi dan peranannya dapat mendorong manusia bersikap sabar menghadapi segala tantangan kehidupan, baik berat maupun ringan, kecil maupun besar, dan terus-menerus membimbing manusia ke arah kemuliaan sejati, serta semangat pengorbanan yang tinggi guna mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridha Allah lah manusia dapat diberi pahala dan syurganya. Agama sebagai kebutuhan emosional manusia, di mana manusia selalu akan berkenan dengan hal-hal yang sangat menyedihkan dan sangat tersiksa. Kalau ada hal-hal gagal, menyedihkan, ia berusaha mengatasinya lewat pintu agama dan berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk dan melindunginya. Agama sebagai kebutuhan hidup bermasyarakat dan sebagai kebutuhan kesehatan mental atau jiwa, sebab agama mampu berperan memenuhi berbagai kebutuhan lahir batin manusia, seperti mampu melangkahi batas-batas kemampuan rasional, mampu melampaui batas-batas kenyataan konkret, mampu menyediakan peluang masa depan yang cerah sehingga tetap ada harapan, melalui ibadah tawakal atau pasrah kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Serta agama berintikan pada keyakinan berpusat pada hati nurani atau intuisi. Baik, cukup sampai di sini pemaparan mengenai konsep agama pada periode Mekah akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.